Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam berbahagia. Jumpa lagi dengan aku Fajar Darmawan dari channel Belajar Bareng Yuk. Kemarin namanya itu berbagi ilmu, tapi aku ganti sekarang dengan Belajar Bareng Yuk karena aku rasa kalau berbagi ilmu tuh aku terlalu menggurui, padahal aku aja ilmunya nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, aku ganti dengan Belajar Bareng Yuk karena aku harapannya aku juga bisa belajar dari teman-teman dan dari sumber-sumber yang akan kita tampilkan di channel ini gitu kan, baik itu narasumber secara langsung ataupun dari video-video gitu kan. Aku niatnya akan buat satu konten baru, yaitu react ilmu, yang dimana aku akan mereact beberapa konten-konten digital yang aku rasa di dalamnya ada ilmu gitu kan. Nah, ya seperti apa yang akan kita nonton hari ini. Jadi ini adalah konten berbagi konten react ilmu pertama gitu kan. Nah, yang dimana pada react ilmu pertama ini kita akan mereact salah satu video dari cuplikan tour seorang stand up comedian, yaitu Panji Pragiwaksono, yang dimana beliau menyinggung sedikit tentang pendidikan di Indonesia. Kenapa video ini nanti akan aku jelaskan di akhir video ya. Sekarang kita akan tonton dulu videonya. Ini dia dengan judul Masalah Pendidikan dari channel Mas Panji. Ini salah satu cuplikan dari dari turnya yang berjudul Mesake Bangsaku tahun 2013. Video ini sudah cukup lama, tapi aku rasa masih relate dengan dunia pendidikan ataupun dunia yang sekarang. Kita tonton aja dulu ya. Kita sebagai orang tua pengen banget ngasih semuanya untuk anak-anak kita karena kita sayang sekali. Masalahnya nggak semua yang anak kita butuhkan itu bisa dibeli pakai uang. Contoh, kepercayaan diri. Buat gua, kepercayaan diri itu kunci sekali. Kadang-kadang lu ngeliat orang-orang yang nggak ada bakatnya, tapi kok kayak bisa ada di TV mulu. Udah si kampret pede doang aja modalnya udah. Kalau ini ada orang bakatnya luar biasa, nggak punya pede, nggak kemana-mana. Maka percaya diri itu kunci sekali. Nah, anak gua yang namanya Dipo, itu pernah ada kejadian gua nggak pernah lupa. Abis itu pendidikan tuh jadi sesuatu yang nempel banget di kepala gua. Waktu dia TK, sekarang dia kelas 1 SD, tapi waktu dia TK 0 besar, ada masanya dia nggak mau sekolah. Terus gua, Gamila, nanya sama dia, nggak pernah jawab, muter-muter ada aja jawaban yang ngeles-ngeles gitu. Sampai akhirnya dia bilang, gue inget banget, aku nggak mau sekolah, aku malu, yang lain udah bisa baca tulis, aku belum, aku goblok. Itu anak TK 0 besar, anak TK 0 besar nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Emang dia nggak mesti bisa, tapi beberapa SD yang ilegal tuh, ini ilegal nih, nggak boleh nih. Ujian masuknya tuh pakai baca tulis. Makanya beberapa TK suka ngajarin. Dipo tuh nggak harus bisa. Masalahnya yang lain udah bisa dan dia mengalami pressure itu. Terus ngebayang nggak sih? I love my son, 6 years old, malu karena nggak bisa baca tulis. Sebentar gue pengen bilang sama anak gue bahwa gue pun mengalami hal yang sama. Karena tiap orang bakatnya beda-beda. Tapi toh pada akhirnya gue tahu bakat gue dan gue ketemu karir gue. Jadi gue bilang sama anak gue, nah, nggak usah sedih, ayah aja SD, SMP, SMA ranking paling bawah. Terus dia ngeliatin gue kayak, oh berarti nurun dari lu. Lu sih bego, turun ke gue. Coba lu pintar. Tapi untungnya ada kejadian yang membuat dia sadar bahwa setiap anak bakatnya beda-beda. Emang dikasih caranya, dikasih jalan sama Tuhan. Jadi suatu hari, waktu dia TK 0 besar, gue jemput dia. Jadi kan kalau misalkan anak-anak TK dijemput, orang tuanya tuh nunggu di balik pintu kelasnya, di luar. Gak boleh masuk ke dalam karena takut ngeganggu. Nah waktu itu gue jemput dia nih, ini semua ibu-ibu nih, kecuali gue sendiri bapak-bapak. Karena kan biasa entertainer kan jamnya beda ya sama orang-orang lain. Jadi mumpung gue bisa, gue jemput aja anak gue. Mama semua nih, kecuali gue. Pintunya kebuka, anak-anak pada lari keluar. Dipo ngeliat, dia teriak, ayah. Dia lari nyamperin gue, bawa kertas. Terus gue bilang, ini apa? Karena ada gambar. Ini gambar apaan sih gitu. Terus dia bilang, oh ini Conglin ngasih aku gambar. Ini gambar apa? Gambar Angry Bird, tapi jeleknya bego dia. Terus gue bilang sama dia, nak, Conglin itu gambarnya jelek bukan berarti dia bego, artinya kamu bakatnya digambar. Sebaliknya, kalau kamu belum bisa baca tulis dan dia bisa, juga bukan berarti kamu bego. Nah, artinya bakatnya dia ada di baca tulis. Kamu ngerti? Ngerti ayah? Udah main dulu sana. Dia lari. Terus gue bilang, maaf ya mamanya Conglin. Mamanya di sini. Emaknya Conglin yang bilang bego, di samping gua pas.
Kan dia nggak tahu ya. Kan gue tahu siapa emaknya siapa. Ini anak keluar main ngomong Conglin bego, emak aja sebelah sini. Emaknya kayak mau gambar tapi bukan anak gue. Ya gitu. Ya di sana. Maaf ya mamanya Conglin, Assalamualaikum. Kabur gue. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Sejahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja tahun zaman jebot gitu dulu udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah jangan disama-samain. Masalahnya pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan nggak fair. Itu kayak misalnya di hutan nih, di hutan Tarzan bilang, gue mau cabut ke kota. Bosan gue di hutan mulu, gak ada yang bisa gue nikahin. Buluan semua, cabut gue. Terus dia bilang sama hutannya, semua orang punya hak yang sama untuk menggantikan gue jadi pemimpin hutan ini. Tapi ada tesnya. Tesnya adalah suaranya harus keras-kerasan, biar satu hutan bisa tahu. Kalau gorila mah gampang, wah gitu. Singa, wah gitu. Ayo tapir silakan. Nggak fair kan, katanya semua kan kasihan. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius, tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia gitu. Einstein juga pernah bilang. Thank you. Einstein juga pernah bilang, waktu SMP, bayangin SMP, dia ngomong ke gurunya, dia bilang, saya nggak setuju dengan sistem pendidikan dengan menggunakan cara belajar hafalan. Karena itu mematikan kreativitas dan mematikan semangat belajar. Keluar dia dari sekolah, SMP. Coba anak SMP ngomong gitu sama gurunya sekarang. Keluar juga, dikeluarin tempatnya. Keluar lo. Tapi kan bener. Salah satu ciri bahwa pendidikan di Indonesia masih bermasalah adalah karena beberapa institusi pendidikan memaksakan anaknya untuk hafal. Bahkan bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah paham konsepnya dan tahu bagaimana cara aplikasinya. Kan gitu kan? Nggak mesti dihafalin. Contoh gini deh. Di sini yang ngefans sama Manchester United boleh dengar tepuk tangannya? Oke. Udah deh, hau-hau ntar aja. Lu kata ini non-bar. Aduh lo. Oke, untuk semua yang ngaku ngefans Manchester United, kalau gue suruh sebutin satu aja nama pemain MU sepanjang masa, bisa nggak? Bisa pasti. Diajarin nggak di sekolah? Enggak. Tapi kenapa dia bisa? Kenapa dia hafal? Karena dia minat. Maka kuncinya, bikin dong anak-anak ini minat sama pelajaran, bukan paksa dia untuk ngapal. Itu namanya goblok. Tapi kan enggak, kalau dia minat dia akan hafal. Kalau emang gurunya bagus, bikinlah nih anak minat. Kalau dia nggak minat, kan ada Google. Zaman sekarang kita terbuka lah sama teknologi, pakailah Google, nggak apa-apa juga. Lagian, hal-hal yang kita sibuk-sibuk hafalin dulu, sekarang belum tentu benar. Padahal dulu kita hafalin, contoh nih. Waktu zaman kita SD dulu, waktu zaman beberapa di antara kita SD, habis yang ngaku nikah dikit banget sih. Berarti gini, di zaman lu SD, ada berapa planet di tata surya? 9 kan? Tahu nggak sekarang berapa planet tata surya? 12. Kita mikir 8, karena kita pikir Pluto keluar kan. Tapi sekarang ada klasifikasi planet baru di tata surya kita, namanya dwarf planet atau planet kerdil. Jadi ada Haumea, Makemake, Ceres, dan Pluto, semuanya masuk lagi. Total sekarang 12 planet tata surya. Buat apa kita capek-capek ngapalin dulu? Sekarang salah. Lah, waktu SD kelas 3, pelajaran IPA ulangan, gue pernah dapat jawab pertanyaan nih. Ini ulangan nih. Ada berapakah jumlah planet di tata surya? A 8, B 9, C 12. Terus kan gue lupa ya, nggak hafal. Tapi kan gue mesti jawab kan, dan kalau misalkan waktu kita kecil kan, kalau lu nggak tahu jawabannya terus lu sosok nemu teori konspirasi gitu. Kayak lembar jawabannya lu mundurin segitu lu perhatian mulai ada polanya nih. A, B, C, A, B, oh C nih. Kayak semacam Da Vinci Code gitu loh. C. Gue percaya banget dulu dengan itu. Gue jawab C dong, salah, ya kan? Dan dipermalukan gue sama guru gue, karena ternyata cuman gue yang jawab C di kelas. Emang goblok gue kayaknya. Si guru gue, dia ngangkat lembar ulangannya bilang, anak-anak, masa Panji jawabnya 12? Satu kelas. Bayangin,
Selama ini gue pikir gue bego, ternyata gue gak bego, gue visioner. Hah? Dan bingung. Banyak sekali guru yang gue alami semasa gue sekolah seperti itu. Gue takut aja anak-anak gue masih ketemu sama guru yang seperti itu. Karena guru harusnya adalah idola kita. Kadang-kadang lebih sering ketemu sama guru daripada ketemu sama orang tua. Kita ketemu sama anak-anak kadang cuma malam. Nah ini anak-anak bisa ketemu dari jam 7 sampai jam 2, gak tahu jam 3, jam 4. Nah kalau misalkan dia kayak gitu, apa harapan anak kita untuk bisa gitu, untuk jadi anak yang paham sama pelajarannya? Sedih gue. Dan kayaknya guru-guru di Indonesia itu bingung gimana caranya mau bersikap gitu. Karena kalau misalkan dia terlalu baik, anak-anak suka ngelunjak, emang banyak anak-anak kampret zaman sekarang. Banyak anak-anak ngelunjak, banyak banget. Tapi kalau misalkan dia nggak cari cara, nggak masuk nih. Akhirnya dia pikir, oh gue cara galak aja biar dia takut. Kalau dia takut, gue seselin, gue cejelin semuanya. Akhirnya guru-guru pada galak semua. Padahal untuk jadi guru idola, nggak harus galak. Gue punya guru favorit, guru idola gue sepanjang masa. Namanya Pak Agus Dewa. Oke, Pak Agus Dewa ini guru sosiologi. Dia orang pertama yang masukin pemahaman sosial politik ke diri gue. Dia kalau lagi ngajar kayak dongeng. Orangnya kurus banget, kumisnya tebel banget. Kalau lagi ketawa kayak wayang golek diginiin gitu, semuanya gerak. Kalau lagi malas ngajar, dia cerita tentang arwananya di rumah. Bapak punya arwana. Kalau bapak mainin lagu dangdut, goyang dia. Apa sih? Aneh. Nah, kenapa gue suka sama dia? Padahal nih orang galaknya setengah mati. Galak banget. Terkenal suka mukul. Tapi dia fair. Kalau kita bener dia puji. Kalau salah dia benerin. Kalau kita nakal diomelin. Paham bedanya gak? Kalau bener dipuji, kalau salah dibenerin. Kalau dia anak muridnya salah, dia gak marahin dia karena dia tahu gue yang harusnya bikin dia paham. Tapi kalau kita nakal, dia hancurin kita ya habis. Dia itu, tangannya ini ada batu akik gitu, cincin batu akik tau sih? Yang kayak cincin tesi gitu tau gak sih? Dia jalan aja karena kerotak, padewa. Ada cincin. Dia kalau lagi galak, orang tuh digampar pakai tangan luar. Kalau lagi baik pakai tangan dalam. Kalau lagi nyebelin disuruh milih. Kamu mau saya gampar pakai tangan luar apa tangan dalam? Tangan dalam aja Pak. Oke, cincinnya diputar ke dalam semuanya. Nice banget ya dari Mas Panji. Sebelumnya aku minta maaf nih Mas Panji ya, nggak sempat nonton turnya secara langsung. Aku malah nge-react videonya. Sangat ada beberapa poin yang bisa diambil dari video ini ya. Sebelumnya basically kalau yang belum tahu, aku itu bekerja di dunia pendidikan dari tahun 2016 sampai sekarang 2021. Aku sudah mencoba beberapa jenjang pendidikan, dimulai dari jenjang sekolah dasar yang sekarang sedang aku jalanin sampai ke jenjang SMP ataupun SMA. Aku udah pernah bekerja di instansi SD, SMP, SMA. Dan mungkin kan aku juga jiwanya masih jiwa muda ya, jadi aku masih punya jiwa kritis yang membuat ketika aku bekerja di dunia pendidikan ini timbul beberapa keresahan, salah satunya tentang kualitas pendidikan ataupun pengajaran di Indonesia gitu kan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Panji bahwa ada beberapa kekeliruan dari dunia pendidikan, seperti tingginya budaya menghafal dibandingkan memahami gitu kan, yang akhirnya menyebar ke beberapa aspek yang ya mungkin dari beberapa aspek dan metode-metode itu melahirkan kualitas pendidikan yang seperti sekarang. Aku pernah baca di salah satu studi ataupun hasil tes yang dinamakan oleh PISA, Program for International Student Assessment, yang dimana program ini menilai kualitas seorang anak dari daya literasi, numerasi, math, science, dan daya membacanya gitu kan. Ternyata Indonesia itu menempati peringkat hampir 10 terbawah dari 70 negara gitu kan. Ada peringkat 10 terbawah. Ini kan membuat kesan yang wow, kok bisa gitu kan.
kita teman-teman kalau mau, menurut aku nih ya, dari apa yang aku lihat aja, kalau mau lihat bagaimana tentang kualitas pendidikan itu bisa lihat dari lingkungan sekitar deh. Nggak usah jauh-jauh dari adik-adik kita atau tetangga kita yang masih sekolah. Kita lihat apakah mereka itu dekat dan tertarik dengan esensi dari pendidikan itu, dan apakah mereka minat gitu kan. Mereka punya buku tulis, punya buku referensi. Apakah mereka buka selain dari waktu pembelajarannya gitu. Apakah mereka tertarik untuk membacanya? Kalaupun tertarik, ada beberapa mungkin anak pintar tertarik membaca. Apakah mereka paham dan tujuannya apa mereka baca? Apakah untuk benar-benar mendapatkan hasil dari pendidikan, atau hanya sekedar menunturkan kewajiban dan mendapatkan goal atau achievement tertentu dari sekolahannya? Ini yang perlu kita renungkan kan, bahwa anak-anak kita aja belum tertarik dan belum tahu pentingnya pendidikan gitu kan. Dan mungkin itu semua didasari dari apa yang sudah Mas Panji sampaikan tadi, bahwa kita terlalu banyak menjejali anak-anak dengan pembelajaran dan lupa memberitahu anak-anak bahwa sebenarnya belajar itu untuk ini, sebenarnya kamu tuh belajar untuk ini gitu kan, tanpa memikirkan bahwa anak-anak itu paham atau enggak dan ngerti enggak kenapa harus belajar ini gitu kan. Sebelum aku minta maaf kepada teman-teman mungkin yang bekerja sebagai seorang pengajar, aku juga sama dari tenaga pendidikan. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung atau mungkin sok tahu gitu kan tentang pendidikan, tapi ya ini sebagai masyarakat awam aku merasa risau aja gitu kan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa berkata banyak-banyak. Harapan aku aja semoga apa yang disampaikan oleh Mas Panji ini dapat menjadi pembelajaran gitu kan, bahwa ayo kita rubah mindset bahwa pelajaran itu bukan hanya dihafal ataupun dikerjakan, tapi dimaknai dan buat anak-anak itu mengerti kenapa mereka harus belajar itu. Tak lupa, ini aku mengingatkan bukan hanya kepada guru ataupun instansi pendidikan, tetapi juga kepada seluruh lini masyarakat, karena yakinilah bahwa kita semua yang ada di sini, baik itu dimulai dari lini paling rendah sampai yang paling tinggi sekalipun, itu berefek dan memiliki peranan terhadap dunia pendidikan. Apa contohnya? Kita lagi nongkrong nih di pos ronda, kita sebagai seorang mahasiswa mungkin, atau bukan mahasiswa deh, seorang yang sedang ya emang pekerja aja gitu kan, tiba-tiba ada anak kecil di depan kita lewat dan dia tidak memperlihatkan sopan santun, lewat aja, ngelonong aja. Nah, kalau kita peduli dan ingin anak itu berubah, tunjukkan dan berikan contoh bagaimana harusnya bersikap gitu kan, seperti mohon izin lewat atau gimana, atau permisi. Dengan hal kayak gitu aja kita memberikan efek kepada anak itu dan mungkin bisa merubah anak itu sepanjang hidupnya. Nah, itu maksud aku dari peranan kita sebagai masyarakat pada dunia pendidikan. Jangan kita bebankan semuanya kepada sekolahan ataupun guru. Yakinilah bahwa kita semua di sini memiliki peranan untuk dunia pendidikan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari video Mas Panji. Videonya keren Mas Panji, walaupun video sudah sangat lama dari 2013, aku merasa sangat terpukul, aku merasa sangat tertampar, dan apa yang Mas Panji sampaikan ini baik buruknya itu memang tujuannya baik gitu kan, untuk menyadarkan kita tentang esensi dari pendidikan itu sendiri. Sebagai penutup, aku pernah membaca satu kutipan dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau salah satu pendiri dari sekolah yang dinamai Taman Siswa. Nah, menurut beliau Taman Siswa ini adalah salah satu pendidikan yang membuat kita mundur 10 tahun ke belakang, dan kita belum menemukan titik untuk berhenti dan membalikan badan dan mengejar ketertinggalan itu. Kita telah salah jalan. Maksud dari kutipan ini yang aku tangkap bahwa memang sistem pembelajaran yang diawali dulunya dari Taman Siswa itu
memang betul untuk memberikan anak-anak itu pengetahuan, tapi membuat kualitas pendidikan itu mundur gitu kan, dengan dan tidak memperhatikan esensi dari pendidikan itu sendiri. Bapak Kiai Haji Dewantara pun sedang mencari-cari untuk bagaimana kita bisa berhenti dan membalikan badan dan mengejar ketertinggalan, tapi belum menemukan sampai saat ini. Harapannya kita semua di sini dari semua lini dari semua lini masyarakat bisa mewujudkan itu dan membuat Indonesia kembali maju khususnya di dunia pendidikannya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau mau sharing, ayo kita sharing. Kalau mau memberikan sanggahan silahkan tulis di komentar di bawah. Maaf kalau aku banyak salah kata. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari aku sebagai manusia. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf, aku tidak ada niat untuk menyinggung siapapun yang ada di sini. Tolong sampaikan kalau memang itu menyinggung. Aku tidak ada niat yang menyinggung, intinya itu aja ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya bersama saya Fajri Darmawan dari Belajar Bareng Yuk. Walaupun sedikit, setidaknya kita bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.